รายการต่อไปนี้เป็นรายการทราเกดีสามารถรับชมได้ทุกวัย Oke Kap, ini Kap Hanikap di channel Jonwadi Kap Wadidau. Kembali lagi di episode Rekan Tragedi, dimana kita akan membahas kasus update dari Tengmonida, yang mana sudah memasuki bulan kedua, bahkan lebih dari 2 bulan ya, 2 bulan 3 hari. Kemarin, kepolisian Thailand melakukan konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan dan juga ibu dari Tengmonida beserta pengacaranya. Selama 2 bulan penyelidikan, diputuskan ada 6 terdakwa, lalu juga 124 saksi, 47 barang bukti berupa berkas dan dokumen, lalu juga 88 benda sebagai barang bukti, lalu juga 200 klip berupa CCTV yang digunakan untuk mendukung kasus ini, guys. Dan yang menurutku paling menarik itu adalah kepolisian membuat timeline kejadian yang mana Tengmoyo tenggelam pada tanggal 24 Februari kan. Nah, polisi ini membuat timeline sejak tanggal 16 saat mereka janjian awal hingga pasca kejadian setelah Tengmo tenggelam, guys. Apa aja kejadiannya? Ayo kita simak di Raikan Tragedinya. Oke, kita bahas satu persatu. Pada saat konferensi pers kemarin, dinyatakan bahwa 5 orang yang ada di speedboat itu semuanya bersalah, guys. Dan juga ditambah 1 orang lagi yang merupakan Kun M atau pengacara M yang dinyatakan bersalah karena memberikan arahan untuk bertindak tidak kooperatif, guys, terhadap memberikan keterangan akan kasus ini, guys. Nah, kenapa kok nggak kooperatif? Nah, kita langsung bahas di kronologinya ya. Jadi, kepolisian ini mengumpulkan semua barang bukti yang berupa video, lalu juga chat dari setiap orang, dari handphone dari 5 orang ini, itu semuanya diambil dan disatukan untuk menjadi sebuah runtutan cerita, guys. Yang mana pada tanggal 16 itu bermula dari Po yang merupakan teman lama dari Kratik, itu mengajak Kratik untuk pergi naik speedboat, guys. Nah, lalu Kratik ini punya inisiatif untuk mengajak Tengmo. Jadi Kratik ini ngechat Tengmo dan ngajak Tengmo, mau nggak kamu ikut kita? Temenku ngajak nih, Po ngajak nih untuk naik speedboat minggu depan. Nah, Tengmo setuju untuk ikut. Selanjutnya, jadi mereka udah janjian ya, mereka akan pergi dengan Po, lalu Kratik, lalu Tengmo, dan juga sebenarnya ada 2 orang temannya Tengmo yang ikut, tapi pada saat hari H itu nggak bisa ikut, guys. Nah, pada tanggal 23, Kratik ini juga mengajak Sandy atau Sen itu untuk ikut juga. Akhirnya Kratik ini lapor ke Po kalau yang ikut itu adalah Tengmo dan Sen. Di sini nggak diceritain ya, Po mengajak Robert sama Job, ya mungkin mereka udah janjian langsung ketemu di sana ya. Tapi di kronologi ini nggak diceritakan, hanya diceritakan tentang Kratik mengajak Tengmo dan mengajak Sen. Pada tanggal 24 sorenya, sekitar jam 3, Po itu sudah datang ke NBC. Nah, NBC ini itu kayak dermaga buat parkir kapal speedboatnya gitu ya. Jadi, mereka akan berkumpul ke tempat itu sekitar jam 5. Lalu, Kratik itu menjemput Tengmo ke rumahnya Tengmo. Itu aku kayak, wah keren banget nih. CCTV-nya Thailand nih semuanya ada di semua titik gitu loh, guys. Jadi semua runtutan kejadian itu bisa ke-tracking lewat CCTV, guys. Ini yang aku salut ya. Semoga di Indonesia juga ada sistem CCTV itu sehingga semua kejadian atau tindak kriminal itu mudah banget dilacak. Mereka sampai sekitar jam 5 sore. Sandy ini belum datang, jadi mereka berangkat duluan untuk muter-muter sejenak. Setelah itu sampailah ke dermaga satu lagi untuk mengisi bensin, dimana ada juga kejadian CCTV yang beredar itu di media sosial. Itu tepat mereka mengisi bahan bakar. Nah, setelah selesai mengisi bensin pada jam 17.13, mereka kembali menjemput Sandy di NBC tadi, guys, karena Sandy sudah tiba di tempat itu. Dan Sandy juga mengambil selfie dan mengirim ke mereka kalau Sandy ini sudah sampai di NBC dan menunggu mereka untuk menjemput. Nah, setelah menjemput Sandy, mereka memulai perjalanan mereka, di mana di dalam perjalanan mereka itu ada beberapa yang ambil foto kan, tersebar di media sosial. Banyak sekali foto-foto di setiap jam 5, jam 6, jam 7 itu semuanya ada fotonya.
Dan saat diselidiki dengan kesesuaian GPS, semua foto yang ada di dalam HP-nya mereka itu tepat waktunya sama seperti GPS pada kapal itu, guys. Nah, sebelum sampai ke tempat makan, jam 18.11, di mana Kratik ini sedang mengambil gambarnya Tengmo, guys. Nah, itu juga posisinya tepat dengan GPS. Pada jam 18.24, mereka sampai ke tempat makan untuk makan malam, guys. Sekitar 1 jaman, yaitu 19.57, mereka selesai makan malam dan kembali melakukan perjalanan menuju ke jembatan Parampet. Nah, selama perjalanan setelah makan malam, mereka juga sering banget ambil foto ya. Nah, pada jam 9 malam titik 36 menit, kalian ingat nggak video yang sempat viral pada minggu-minggu awal waktu Tengmo tenggelam? Itu ada video yang mana terlihat seperti bayangan orang yang jatuh dari kapal. Dan itu banyak banget yang menduga kalau itu Tengmo yang sedang terjatuh, guys. Tapi ternyata itu bukan. Karena kejadian itu Tengmo itu masih aktif main Instagram, guys. Karena Instagram Tengmo juga di open dan dilihat data-datanya, Tengmo masih menjawab DM dari seseorang, guys. Nah, berarti sudah dikonfirmasi oleh kepolisian bahwa yang ada di video itu bukan Tengmo yang terjatuh, karena Tengmo juga masih berada di kapal itu untuk berfoto dan banyak foto-foto dan kegiatan yang dilakukan setelah jam itu, guys. Nah, kalian juga ingat nggak gambar yang tersebar viral yang mana Kratik mempunyai foto bersama Tengmo di depan jembatan? Yang kebanyakan orang itu bilang kalau fotonya itu diedit dan direkayasa, guys. Ternyata setelah diselidiki oleh GPS dan juga waktu dari foto tersebut itu sangat mirip, guys. Jadi sudah dikonfirmasi oleh kepolisian bahwa nggak ada edit-editan dan foto yang ada di sana itu benar. Nah, pada sekitaran jam itu mereka berfoto-foto, ada juga fotonya Po, terus juga ada fotonya Kratik, dimana juga terlihat Sen itu juga ada di belakang dari kapal speedboat, guys. Nah, setelah berfoto-foto, mereka melanjutkan perjalanan, dan selama perjalanan ini sudah memasuki detik-detik dimana Tengmo ini diduga terjatuh, guys. Nah, selama perjalanan mereka dari jembatan itu banyak banget titik-titik CCTV yang menangkap perjalanan mereka, dimana salah satu titik CCTV itu terlihat bahwa Sen memang duduk di belakang kapal, guys. Lalu juga di CCTV lain yang kebetulan CCTV itu punya kualitas gambar yang cukup bagus ya. Nah, saat kapal itu terlihat lewat, para ahli dari CCTV ini mencoba menaikkan resolusi dari CCTV tersebut dan terhitung bahwa di kapal itu masih ada 6 orang, guys. Di jam 10.34 itu merupakan detik-detik di mana diduga Tengmo itu terjatuh, guys. Pada saat CCTV menangkap kejadian itu, memang ini CCTV-nya yang ini nggak terlalu bagus ya, jadi gambarnya nggak sebegitu jelas. Tapi kepolisian mengandalkan cahaya dari belakang speedboat, di mana lampu speedboat bagian belakang itu harusnya ada 3 titik, kiri, tengah, dan kanan, guys. Tapi pada saat terekam di CCTV tersebut, itu ada bayangan atau seperti kayak benda yang menutupi bagian tengah dari speedboat tersebut, guys. Saat 22.34 sekian detik, itu tiba-tiba bayangan yang menutupi lampu tengah tersebut itu hilang, guys. Dan terlihat kalau lampunya dari speedboat itu kembali utuh dan terang segaris gitu ya. Kiri, tengah, dan kanan itu muncul lagi. Nah, setelah titik yang diduga Tengmo itu terjatuh, nah tiba-tiba terlihat ada sebuah bayangan yang terlihat kayak berdiri. Itu diduga ada satu orang yang sebenarnya tahu bahwa Tengmo terjatuh sehingga langsung kaget dan berdiri, guys. Setelah titik itu, GPS itu merekam bahwa kapal speedboat ini muter-muter di area tersebut, guys. Bahkan setelah dilacak dari telepon mereka atau dari line chat segala macem, itu sejak detik tersebut itu ada Sen yang meminta tolong ke temennya dengan mengirim lokasi untuk meminta bantuan. Lalu juga banyak banget dari Kratik, Po, semuanya itu telepon ke sana ke sini untuk minta bantuan, guys. Nah, mereka tetap terus mencari, muter-muter terus di area tersebut hingga 12:30 malam, guys. Nah, akhirnya jam 1 malam
dimana mereka udah bingung. Akhirnya mereka kembali ke NBC dan berkumpul dan seperti kayak ngobrol gitu ya, yang mana mereka itu ketangkep CCTV lagi, dimana waktu itu juga dikira mereka ngobrol apa sih, kayak menentangkan sesuatu kah gitu. Ternyata mereka ngobrol itu karena mereka mencoba menghubungi pengacara M tadi, dan pengacara M ini bilang kalau jangan buru-buru menghubungi polisi guys, karena mereka harus menyiapkan tim pengacara, lalu ahli hukum, lalu juga untuk berdiskusi dulu apa alasan yang sebenarnya terjadi gitu guys. Juga mereka disuruh untuk tidak lapor polisi itu secara langsung karena mereka sedang dalam pengaruh alkohol, sehingga kalau saat itu lapor, habis itu dites dan mereka terkena ada kandungan alkohol di dalam tubuhnya, mereka akan kena masalah. Itu nasihat dari pengacara M. Nah padahal kan harusnya kayak ada orang jatuh gitu, harusnya kan cepet-cepet gitu loh. Yang ngapain kalau misalnya orang jatuh terus bentar ya nanti diatur dulu semuanya gitu loh ya kan udah mati pasti kan. Harusnya kan langsung cepet dan ini loh, dan kayak aktif gitu kan. Nah ini akhirnya berdasarkan kesalahan ini, pengacara M ini juga akhirnya dituntut bersalah guys. Nah di hari besoknya itu harusnya tanggal 25 Februari itu harusnya mereka menemui kepolisian pada jam 3 sore. Tapi pengacara yang M tadi itu melarang mereka untuk bertemu dahulu karena mereka ada rapat di sebuah restoran jam 5 sore. Saat selesai rapat dengan pengacara itu, Po ini menghubungi polisi dan mereka bersedia untuk bertemu dengan pihak kepolisian. Nah, kelima orang itu datang ke kepolisian itu jam 8 malam pada tanggal 25. Yang mana harusnya janjinya itu mereka dipanggil jam 3 sore tapi malah datang jam 8 malam, guys. Dari sini mereka udah kayak nggak kooperatif ya, jadi semakin dicurigai oleh banyak warga Thailand. Pada keesokan harinya, pada jam 1 siang, itu jasad Teng Mo ditemukan terapung di sekitaran titik tenggelamnya Teng Mo yang diduga dari CCTV yang awal tadi itu guys. Nah di akhir konferensi pers ini, kepolisian menyatakan bahwa Teng Mo ini tenggelam hingga kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia guys. Kan hasil otopsi yang kemarin dilakukan oleh Dr. Pontip, itu kepolisian juga menyatakan bahwa hasil dari luka-luka yang ada di badan Teng Mo atau bahkan juga di kaki Teng Mo itu merupakan luka yang disebabkan oleh baling-baling kapal, karena posisi dan lebar baling-baling kapal dengan lukanya yang ada di paha dari Teng Mo itu hampir sama guys. Walaupun Dr. Pontip sendiri itu juga kurang yakin dan seperti kayak tidak percaya dan kayak nggak mungkin gitu loh katanya kalau itu merupakan bekas dari baling-baling kapal. Tapi gimana pun kepolisian sudah menyatakan bahwa kejadian ini atau kasus ini itu merupakan kasus yang memang murni tenggelam, Teng Mo tenggelam, dan juga merupakan kecerobohan dan kelalaian dari kelima temannya yang menyebabkan kematian dari orang lain guys. Sehingga teman-temannya ini, kelima orang ini terkena pasal kelalaian. Nah menurut kalian gimana guys? Apakah kalian sudah benar kayak oke, ini memang kecelakaan murni, atau masih ada sebagian dari kalian yang berpikir kalau kejadian ini itu adalah pembunuhan yang direncanakan? Begitu guys kronologi dari kejadiannya Teng Mo. Kalian boleh tulis komen di bawah apapun yang pendapat kalian, tulis aja di bawah, nanti kita bahas di sana. Oke, sekian dari update terakhir Teng Mo. Aku udah lama banget, 2 mingguan kayaknya nggak update, dan akhirnya berita finalnya aku update sekarang, sehingga mungkin nggak tahu lagi ya, mungkin kedepannya bakal ada update lagi kalau misalnya Paul dan Robert dan temannya itu udah dapat putusan hukuman, itu mungkin aku bakal update lagi guys. Oke, kalau gitu sekian dulu update beritanya. Untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya aku semakin semangat untuk buat video-video lain berkaitan tentang Thailand. Oke, buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, Kopun Kap, John Wadikap, Wadidaw.